Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak yang telah hadir pada proses mediasi ini secara sukarela. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Harwalis, adalah mediator yang bersertifikat yang pada hari ini telah dipilih oleh Bapak-Bapak untuk melakukan mediasi. Selanjutnya kepada para pihak saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan dari pemohon terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan. Saya sebagai pemohon dalam kasus ini. Baik, Pak Syahrul Ramadan ya. Silakan termohon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Labna sebagai termohon dalam kasus ini. Baiklah, jika begitu dikarenakan Bapak sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak tempuh saat ini merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama dari para pihak, dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada Perma nomor 1/2016. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip dalam mediasi. Di antara lain yang pertama yaitu imparsial. Imparsial ini yang berarti tidak memihak atau netral di tengah-tengah. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Kemudian mediasi ini bersifat kerahasiaan, yaitu seluruh yang terjadi dan yang disampaikan dalam proses mediasi ini adalah rahasia, tidak boleh dipublikasi ke media lain kecuali permintaan daripada para pihak. Kemudian kaukus. Dalam proses mediasi kemungkinan terjadinya kaukus. Kaukus ini adalah proses mediasi yang terpisah di antara mediator dengan termohon maupun mediator dengan pemohon. Dan nantinya hasil mediasi ini memungkinkan beberapa kemungkinan hasil. Di antaranya bisa jadi mediasi ini berhasil sebahagian, ataupun tidak berhasil, ataupun tidak dapat dilaksana. Tidak dapat dilaksana bisa jadi karena salah satu para pihak tidak datang dalam proses mediasi ataupun tidak bersedia memberikan keterangan dalam mediasi sehingga tidak terlaksana proses mediasi. Dan di awal saya menginformasikan bahwa bila nantinya tidak dapat diselesaikan pada hari ini karena suatu hal, baik karena kekurangan data atau pembuktian, maka akan kita buatkan jadwal mediasi selanjutnya, tentunya dengan kesepakatan para pihak berdua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan. Mungkin ada masukan dari pihak pemohon? Tidak ada. Dari termohon? Tidak ada. Tidak ada. Baik, berarti kalau tidak ada, saya bacakan tata tertibnya. Yang pertama, para pihak wajib beriktikat baik, itu hadir dalam mengikuti jadwal mediasi yang telah ditentukan serta berperan aktif dalam proses mediasi. Yang kedua, para pihak harus berbicara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan ketika termohon ataupun pemohon sedang berbicara. Yang keempat, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik, termasuk mencaci maki, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Yang kelima, tidak boleh merokok. Yang keenam, tidak menggunakan handphone selama proses mediasi. Yang ketujuh, tidak merekam isi pembicaraan karena ini bersifat rahasia. Apakah para pihak setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut? Pemohon bagaimana? Saya setuju. Termohon? Saya setuju. Baiklah, jika begitu
Bagaimana kalau kita mulai mendengar keterangan dari pemohon terlebih dahulu? Apakah termohon setuju? Boleh, silakan. Silakan pemohon. Saya membeli tanah ini pada tahun 2010 dan saya memiliki sertifikat yang sah. Saya sudah merencanakan untuk membangun rumah di sana. Tetapi ketika saya mulai melakukan pengukuran, Bapak Muna datang dan mengklaim bahwasannya tanah itu adalah miliknya. Saya ingin mempertahankan hak saya karena saya telah mengikuti semua prosedur hukum dan memiliki dokumen resmi. Ya, berarti Bapak memiliki sertifikat tanah ya. Bagaimana tanggapan dari termohon? Tanah ini adalah warisan dari orang tua saya dan kami sudah tinggal di sana selama lebih dari 3 tahun. Kami tidak punya sertifikat, tapi semua orang di sekitar sini tahu bahwa itu adalah tanah keluarga kami. Saya tidak mengerti bagaimana bisa adalah orang lain yang punya sertifikat atas tanah kami. Dari penjelasan yang saya dengar tadi, pemohon menginginkan pengakuan penuh atas kepemilikan tanahnya yang dibuktikan dengan sertifikat, dan termohon mempertahankan tempat tinggalnya yang telah lama mereka tempati. Apakah ini mengabaikan kepentingan utama dari pemohon? Betul, saya ingin hak saya dihormati. Dari termohon bagaimana? Ya, saya hanya ingin tetap bisa tinggal di tempat yang sudah menjadikan rumah kami selama bertahun-tahun. Sekarang mari kita fikirkan jalan tengahnya, beberapa opsi yang mungkin bisa mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Misalnya, apakah ada kemungkinan untuk menyepakati kompensasi tertentu bagi termohon jika pemohon tetap menjadi pemilik tanah secara hukum, atau mungkin bisa mempertimbangkan pembagian tanah yang memungkinkan keluarga termohon tetap tinggal di sebagian area. Bagaimana dengan pemohon? Bagaimana tanggapannya? Saya keberatan kalau harus memberikan kompensasi terhadap termohon, karena tanah tersebut sah milik saya sesuai data yang disertifikat. Bagaimana tanggapan dari termohon? Saya tidak minta kompensasi uang, tapi saya hanya mempertahankan tempat tinggal saya. Sudah lama saya tidak tempati. Karena kalau mencari tempat tinggal lain, ini bukan hanya yang mudah bagi kami. Begitu Bagaimana jika kita mempertimbangkan solusi di mana termohon dan keluarganya waktu untuk mencari tempat tinggal baru dengan perjanjian bahwa mereka akan pindah dalam jangka waktu tertentu. Sementara pemohon bisa memulai rencana pembangunan di area lain dari tanah tersebut yang dia ditempati oleh termohon. Bagaimana respon dari pemohon? Saya bisa menerima itu asalkan mereka tidak menghalangi rencana saya untuk memulai pembangunan di sebagian tanah lainnya. Bagaimana dengan termohon? Jika kami diberikan waktu yang cukup, misalnya 2 tahun, kami bisa mencoba mencari tempat baru. Saya penting bagi kami adalah tidak langsung diusir begitu saja. Baik, jadi kita memiliki potensi kesepakatan di mana pemohon bisa memulai pembangunan di sebagian tanah yang tidak ditempati. Sementara termohon diberikan waktu 2 tahun untuk mencari tempat tinggal sebelum pindah dari tanah yang saat ini mereka tempati. Apakah ini bisa diterima oleh kedua belah pihak? Bagaimana dengan pemohon? Boleh, saya setuju dengan itu. Ya, bagi termohon bagaimana? Saya juga setuju. Asal dan jaminan saya tidak akan diusir sebelum waktu tersebut habis. Baik, saya akan mencatat kesepakatan ini dan menyiapkan dokumen resmi yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Terima kasih atas kerjasamanya dan fleksibilitas Anda. Saya harap kesepakatan ini bisa menjadi solusi yang damai untuk kita bersama. Ini kan kita sudah berdamai. Untuk simbol perdamaian, silahkan berjabat tangan. Wassalamualaikum.